Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi rahmat dan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang hukum ohm dan rangkaian listrik ya. Jadi ini lanjutannya dari materi yang kemarin, yaitu tentang listrik dinamis. Baik, untuk di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran yang ada pada listrik dinamis. Ya, kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tegangan listrik ya, atau ada yang menyebutnya beda potensial. Ini sebenarnya dua hal yang sama. Satuannya adalah volt ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar 3 volt, 9 volt dan seterusnya, pokoknya satuannya itu volt, berarti itu satuan dari tegangan listrik. Yang kedua, ada yang namanya kuat arus listrik ya, satuannya itu ampere. Oke. Jadi kalau kalian mendengar istilah 1 ampere, 0,5 ampere, 1,5 ampere, berarti itu satuan dari kuat arus listrik ya. Oke, yang berikutnya ada yang namanya hambatan, satuannya adalah ohm ya. Ohm itu disimbolkan dengan huruf Yunani ya, seperti ini. Ini adalah huruf Yunani omega. Itu kalau kamu mendapati tulisan 18 terus ada gininya, berarti ini adalah satuan dari hambatan, yaitu ohm, dibaca ohm ya. Ohm itu sendiri merupakan nama seorang ilmuwan asal Jerman ya, Georg Simon Ohm. Baik, untuk bahan ajarnya seperti biasanya ya, silakan dibuka-buka kembali buku IPA sama handoutnya. Terus nanti di akhir video akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, langsung saja ya kita bahas untuk materi kita kali ini, yaitu tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik ini saya akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel ya pada hambatan. Terus ada lagi rangkaian campuran ya, atau rangkaian seri paralel. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang rangkaian seri. Rangkaian seri ini disebut juga dengan rangkaian berderet ya. Rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Artinya pada rangkaian ini tidak terdapat percabangan. Oke, coba perhatikan di gambar ini ya. Di sini ada dua garis yang satu panjang, satu agak pendek. Ini adalah simbol dari sumber tegangan listrik ya. Sumber tegangan listrik ini contohnya misalkan baterai, aki, pokoknya sumber arus DC, arus listrik yang searah ya. Ini simbolnya. Terus kemudian dari sumber arus DC ini, ketika kita berjalan ke arah kiri kemudian ke atas ya, baru kemudian ke kanan, ketemu R1 atau hambatan yang pertama. Jadi yang kayak geraji ini ya, ini adalah simbol dari hambatan. Kemudian berjalan lagi ketemu R2. R2 ini berarti hambatan 2. Kemudian berjalan lagi ke kanan ketemu hambatan 3. Terus kemudian berjalan kembali lagi ke sumber tegangan listrik DC di sini. Oke, selama perjalanan dari awal sampai akhir di sini kan tidak ada percabangan, ya, nggak ada pertigaan, nggak ada perempatan. Jadi ini disebut rangkaian seri. Kembali lagi ke hambatan seri, ya. Cirinya untuk rangkaian hambatan seri, yang pertama nggak ada percabangan. Kalau kamu perhatikan di sini, ini kan nggak ada percabangan dari awal sampai akhir. Berarti ini pasti rangkaian seri. Yang kedua, besar kuat arusnya. I yang ada di R1, kuat arus yang lewat di R1 besarnya sama dengan kuat arus yang lewat di R2 ya, yang ada di sini besarnya sama dengan kuat arus yang ada di R3, sama dengan I total. Jadi I total itu sama dengan
itu kuat arus ya. Jadi kuat arus total itu sama dengan kuat arus yang lewat di R1 sama dengan kuat arus yang lewat di R2 sama dengan kuat arus yang lewat di R3. Artinya I totalnya itu sama dengan IR1, IR2, IR3. Akan tetapi kalau kita bicara tentang hambatannya, ini nggak sama. Oleh karena itu, rangkaian seri itu disebut juga rangkaian pembagi tegangan listrik. Artinya gini, tegangan yang ada di antara R1, artinya di titik A dan titik B, VAB atau VR1, ditambah tegangan di R2 atau VBC, ditambah dengan V yang ada di R3, itu sama dengan V total, tegangan total. Ya, jadi ini adalah ciri dan konsep dari rangkaian seri. Ini nanti kalian harus memahami betul ya konsep atau ciri dari rangkaian seri untuk dapat menghitung ya hambatan totalnya, untuk menghitung kuat arusnya maupun untuk menghitung tegangannya ya. Jadi seperti itu. Terus cara ngitung hambatan totalnya bagaimana ya? Contoh misalkan ya, di sini hitunglah hambatan total dari gambar berikut ini ya. Ini ada gambar rangkaian listrik secara seri. Kemudian di R1 ini ada hambatan sebesar 30 ohm. Yang ini hambatannya sebesar 120 ohm. Yang R3 besarnya sama dengan 30 ohm ya. Kemudian kalian disuruh untuk menghitung hambatan totalnya berapa. Ya, karena ini rangkaian seri ya tinggal ditambahkan aja 30 tambah 120 tambah 30. Ya. Nah, udah tinggal ditambah aja, gampang toh. Kalau anak kelas 9 SMP nggak bisa ini ya, sungguh terlalu. Harusnya ini sudah gampang di luar kepala ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau nggak ada lanjut. Nah, rangkaian hambatan paralel. Nah, kalau rangkaian hambatan paralel ini sedikit berbeda ya. Rangkaian paralel ini disebut juga rangkaian berjajar ya, karena R1, R2, R3 disusun secara berjajar. Yes, cirinya ada percabangan rangkaian. Di sini saya contohkan hambatannya ada 3, disusun secara paralel semua. Maksudnya ada percabangan rangkaian seperti ini ya. Dari sumber tegangan arus listrik DC-nya ini, kita berjalan ke kiri ke atas, kemudian kita akan memasuki sebuah percabangan. Ada yang naik ke atas, ada yang ke samping kanan, ada yang turun ke bawah. Artinya dari titik percabangan ini ada yang menuju ke R1, menuju R2 sama R3. Kemudian nanti berkumpul kembali di titik percabangan yang sebelah sini. Nanti akan kembali lagi menuju ke sumber tegangan. Nah, ini terjadi percabangan rangkaian, berarti ini rangkaian paralel ya, rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel. Oke. Karena ini paralel ya, maka rangkaian paralel itu disebut juga rangkaian pembagi arus listrik. Loh, kenapa disebut rangkaian pembagi arus listrik? Karena arus listrik yang lewat R1 ditambah dengan arus listrik yang lewat R2 ditambah arus listrik yang lewat R3 itu sama dengan arus listrik total ya. Jadi kita ibaratkan arus listrik itu seperti debit air ya. Misalkan debit airnya di sini 1 liter. Kemudian di sini ada pembagian, ada percabangan. Yang ke atas katakanlah 0,4 liter, yang ke samping 0,2 liter, yang ke bawah otomatis 0,4 liter ya. Kenapa? Karena arus air yang debit air yang masuk ke percabangan ini 1 liter, katakanlah 1 liter, maka yang ke atas dan yang tengah dan yang bawah ini kalau dijumlah harus tetap 1 liter. Ya, tadi misalkan di sini 0,4. Di sini 0,2. Nah, ini 0,4. Kalau ditotalkan tetap
1 liter ya. Nggak boleh kalau ini 0,4, 0,2, ini 0,3, nggak mungkin. Terus kalau 0,3 yang 0,1 liternya kemana? Masa hilang? Kan nggak mungkin ya. Jadi seperti itu. Itu rangkaian listrik pembagi arus. Oke ya. Jadi kalau kita analogikan arus listrik itu seperti aliran air ya. Bisa dianalogikan seperti itu. Terus untuk besar tegangan listriknya itu sama ya. Jadi tegangan yang ada di R1 besarnya sama dengan tegangan yang ada di R2, besarnya sama dengan tegangan yang ada di R3. Tegangan di atas, tengah, bawah sama. Ya, sama seperti tegangan total. Ini ciri dari rangkaian hambatan paralel. Oke. Nah, untuk menghitungnya rumusnya ini agak berbeda ya. Kalau ini cara menghitungnya nggak langsung dijumlah, tapi kita pakai 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, karena ini ada 3 hambatan listrik. Oke, contoh misalkan hitunglah hambatan total dari gambar berikut ya. Ini ada R1 nya 30, R2 nya 120, R3 nya 30 ya. Oke, jadi seperti itu. Ini nilai hambatannya sama dengan yang seri tadi. Apakah nilainya juga sama? Ya jelas tidak, karena cara menjumlahkannya saja sudah berbeda ya. Coba. Nah, ini penyelesaiannya, caranya masukkan ke rumusnya dulu ya. Rumusnya tadi kan ini. Oke, R1 karena nilainya 30 berarti 1 per 30. R2 karena nilainya 120 maka 1 per 120. Yang R3 karena nilainya 30 maka 1 per 30. Oke, kalian kan sudah bisa ya menghitung pecahan. Karena ini berupa pecahan, maka untuk menjumlahkannya harus dijumlah secara pecahan, yaitu disamakan penyebutnya ya. Harus sama penyebutnya. Caranya bagaimana? Kita cari KPK-nya. KPK dari 30, 120 dan 30 adalah 120. Oke, berarti 30 dikali berapa sama dengan 120? Kan harus dikali 4 toh. Nah, maka 1 kali 4 ya 4. Yang ini 120. Karena sudah sama, nggak usah dirubah yang atas. Nah, terus yang ini 30 sama ya. Harus kalikan 4 sehingga 4 kali 1 4. Sehingga bentuk penjumlahan dari yang ini tadi ini berubah jadi 4 per 120 tambah 1 per 120 tambah 4 per 120 ya. Karena penyebutnya sudah sama semua, langsung aja kita jumlahkan yang atas. 4 tambah 1 5, 5 tambah 4 9, sehingga didapatkan 1 per R total sama dengan 9 per 120. Karena kita mencari R total bukan 1 per R total ya. Ingat, ini masih 1 per R total. Maka kita harus balik. Jadi R total sama dengan 120 bagi 9 per 9. Nilainya 13,33. Ya, kalau tadi hasilnya itu 180, kalau ini 13,33. Jadi kesimpulannya perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu memperbesar jumlah hambatannya, kalau rangkaian paralel itu membagi ya, mengurangi jumlah hambatannya. Jadi seperti itu. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang masih bingung ya. Baik, untuk selanjutnya ya, ini contoh rangkaian lampu ya. Ini saya misalkan lampu yang dirangkai secara seri dan secara paralel ya. Untuk rangkaian yang pertama yang sebelah kiri ini, coba kamu perhatikan, ini kan baterai ya, sumber tegangan listriknya. Oke, kalau kamu ibaratkan arus listriknya dari sini naik ke atas kemudian pergi ke kanan, di sini kan nanti akan ketemu yang namanya percabangan ya, titik percabangan. Ada yang lurus ya, ada yang ke bawah. Saat dia lurus, dia akan ketemu dengan 2 lampu. Saat dia ke bawah akan ketemu 3 lampu. Nah, di titik percabangan ini ya, ini yang disebut dengan rangkaian
paralel. Yes. Di dalam rangkaian paralel ini ada rangkaian seri. Kok bisa? Ya, coba kamu perhatikan saat ini berjalan ke sebelah kanan, ini kan ketemu satu lampu dan lampu yang kedua. Berarti kan di rangkaian paralel yang sebelah kanan ini ada dua lampu yang dirangkai seri. Berarti ini rangkaian seri paralel sebenarnya ya. Yang bawah juga demikian ya. Di sini ketika di percabangan ketemu tiga lampu lagi yang dirangkai seri. Berarti ini rangkaian seri. Terus kedua rangkaian seri ini diparalelkan, jadi rangkaian seri paralel atau campuran. Yang ini ya, campur. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan ini, coba kamu perhatikan dari sini ke sana ke atas, kemudian tidak ditemukan sebuah percabangan kabel ya, maka bisa dipastikan ini adalah rangkaian seri ya, yang benar-benar seri. Nah, kalau yang gambar yang paling sebelah kanan ini sumber tegangan, terus di sini tiga lampu disusun secara seri. Yang sebelah bawah sini, dari sini ke sana, kemudian dia ketemu percabangan. 1, 2. Nah, ini ada 3 percabangan ya, berarti ini rangkaian paralel. Dan selama di sepanjang jalur paralel ini tidak ada lampu lain, berarti ini murni paralel ya. Jadi seperti itu. Ini contoh rangkaian seri paralel, ini rangkaian seri, ini paralel murni. Baik, selanjutnya ya, rangkaian seri paralel. Nah, ini saya contohkan bagaimana cara menghitungnya ya. Rangkaian seri paralel itu ya rangkaian campur ya, campur antara rangkaian seri dan paralel. Contoh, hitunglah hambatan total pada rangkaian di samping. Ini ada 6 ohm, ada 3 ohm, ada 2 ohm ya. Hambatan totalnya berapa? Baik, kita bahas satu persatu. Karena ini rangkaian seri paralel, maka kita harus menganalisis hambatan yang posisinya agak jauh dari sumber tegangan ya. Atau bisa juga dicari yang agak rumit dulu ya. Di sini kan yang agak rumit kan yang ini, yang rangkaian paralel, yang ini ya. Ini kan paralel. Nah, saya kasih blok warna kuning supaya kalian bisa membedakan ya. Di sini sudah saya kasih garis kuning juga. Untuk rangkaian paralel itu rangkaian 6 dan 3 ohm. Berarti kita hitung secara paralel terlebih dahulu. 1 per R1 tambah 1 per R2 ya, 1 per 6 tambah 1 per 3, 63. Oke, setelah kita masukkan angkanya langsung disamakan penyebutnya ya. KPK dari 6 dan 3 kan 6, sehingga 1 per 6 tetap, yang 1 per 3 jadi 2 per 6, sehingga bisa dijumlahkan 2 tambah 1, 3 per 6, sehingga R totalnya tinggal dibalik 6 per 3 yaitu 2 ohm ya. Jadi hambatan total untuk yang paralel ini adalah 2 ohm ya, atau ada yang menyebutnya juga hambatan pengganti ya. Hambatan pengganti itu maksudnya hambatan paralelnya ini bisa diganti dengan hambatan yang senilai dengan 2 ohm. Nah, jadi seperti ini. Ini 2 ohm, yang ini 2 ohm, yang R1 nya ya. Jadi rangkaian listriknya ini sudah tidak bercabang jadi paralel lagi. Kenapa? Karena sudah diganti dengan 2 ohm tadi. Maksudnya seperti itu yang dimaksud dengan hambatan pengganti ya. Terus kemudian baru setelah menghitung rangkaian paralel, kita hitung hambatan totalnya. Karena ini sudah rangkaiannya sudah berupa rangkaian seri ya. R1 ketemu hambatan total paralel, jadi di seri saja ya. R paralel itu yang ini ya, ketemu 2 ohm, yang R1 nya tadi datanya 2, sehingga 2 tambah 2 4. Jadi hambatan totalnya itu 4 ohm ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut ya. Ini adalah hukum Ohm.
Hukum Ohm itu hukum yang menjelaskan sebuah rangkaian listrik tertutup, ya, hubungan antara I, V, dan R itu bagaimana. Jadi hukum Ohm itu berbunyi kuat arus dalam satu rangkaian tertutup, ya, ini ada kata-kata rangkaian tertutup, itu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujungnya, ya, ujung-ujung rangkaian maksudnya, dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jadi I itu berbanding lurus sama hambatannya, ya. Kuat arus berbanding lurus sama jadi kuat arus listrik itu berbanding lurus sama tegangan listriknya. Artinya gini, ketika tegangannya ini diperbesar, maka I-nya ikut tambah besar juga. Ketika tegangannya ini diperkecil, maka I-nya jadi ikut kecil, ya. Dan ada kata sambungnya berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jadi I berbanding terbalik, ya, sama R-nya. Maksudnya gini, ketika nilai R-nya itu besar, I-nya jadi kecil. Ketika R-nya itu kecil, I-nya jadi besar, ya. Jadi di dalam sebuah rangkaian tertutup, coba diperhatikan gambar ini. Ketika saklar ini nyambung, maka akan terjadi rangkaian tertutup sehingga menyebabkan ada aliran listrik, ya. Di dalam rangkaian yang tertutup ini, si George Simon Ohm, ya, ini fotonya orangnya, ya. Itu George Simon Ohm menjelaskan bahwasanya di rangkaian tertutup itu nilai kuat arus suatu rangkaian berbanding lurus sama tegangannya dan berbanding terbalik sama hambatannya, sehingga diperoleh sebuah persamaan I sama dengan V per R. Atau di beberapa buku ada yang menuliskan V sama dengan I kali R. Nah, boleh kalian pakai rumus yang ini atau rumus yang ini, ya, sama saja. Baik, ada pertanyaan? Nanti untuk menghitungnya tinggal dimasukkan saja rumusnya, ya. V-nya berapa, R-nya berapa, gitu. Baik, selanjutnya tentang hukum Kirchhoff, ya. Hukum Kirchhoff itu menjelaskan total kuat arus yang melalui suatu titik percabangan. Nah, ada kata-kata titik percabangan. Jadi rangkaiannya ini pasti rangkaian paralel, ya. Oke, maksudnya gini, di sebuah rangkaian paralel, katakanlah ini arusnya masuk ke titik percabangan, ya. Titik percabangannya ini titik A. Ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Yang naik ke atas ini kita sebut dengan I2, yang turun ke bawah ini kita sebut I3. Sehingga menurut hukum Kirchhoff, totalnya I1 sama dengan I2 tambah I3. Jadi seperti itu. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Total kuat arus yang masuk sama dengan total kuat arus yang keluar, ya. Jadi seperti itu. Untuk perhitungan hukum Kirchhoff ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, ya, karena materinya terlalu banyak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya, seperti biasanya ada soal, ya, silakan dikerjakan. Soalnya cuma ada 2, ya. Kalian saya suruh untuk mencari kuat arus listrik total, ya, pada gambar rangkaian berikut. Nah, ini gambar rangkaian yang pertama dan gambar rangkaian yang kedua. Oke, di gambar rangkaian pertama, langkah pertama cari R totalnya dulu, ya. Cari R total. Setelah itu, setelah cari R total, baru kalian cari kuat arusnya pakai hukum Ohm, ya. I sama dengan V per R. Nah, V-nya ini kamu masukkan yang di sini, ya, 9 sama 12. R-nya adalah R total RT. Baru ketemu nilai I-nya. Oke, saya kira ini soal yang insya Allah mudah. Kalau nanti kalian masih bingung, bisa ditanyakan, ya, atau bisa membaca dulu buku referensinya, atau bisa membaca di Google, atau bisa cari tutorial di YouTube cara mengerjakan hukum Ohm.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.